olehnya kami ada di tempat ini, datang beribadah kepadamu, datang memujimu, datang menyembahmu. Biarlah kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat kami boleh datang memuji dan menyembahmu Tuhan, sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau juga Tuhan yang hadir di hati kami pribadi lepas pribadi, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melampaui akal pikiran kami. Tuhan, kami mohon supaya saat pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan, Engkau anugerahkan bagi kami telinga seorang murid, bahkan hikmat marifat Allah turun atas kami pribadi lepas pribadi, untuk kami dapat memahami arti hidup kami yang sesungguhnya, dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Urapan khusus yang daripada Tuhan, biarlah kiranya turun atas hamba-Mu, lewat bibir mulut lidah hamba-Mu Engkau perkatakan pernyataan firman-Mu bagi kami semua yang hadir, bahkan bagi semua yang ikut serta di dalam ibadah online, secara online di Facebook. Tuhan, mari saat ini Engkau berdaulat sepenuhnya dan kendali atas kami semua, atas tempat ini. Dan Engkaulah Allah yang memimpin dari awal pemberitaan firman sampai pada akhirnya. Yang bukan dari Tuhan kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Ya, tentunya kita sangat bersukacita karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan pergumulan, tapi tak kalah lagi ada hari ini sebagaimana kita. Ini adalah merupakan kemenangan bagi kita. Ini suatu kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan izinkan untuk kita boleh ada di dalam kondisi sehat walafiat. Kita tahu bahwa kabar hari-hari ini sepertinya tidak pernah surut. Ya, di mana-mana masih ada dampak daripada COVID. Ya, bukan terlalu takut gitu ya. Puji Tuhan, jemaat ini boleh ada dalam ketenangan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini jemaat ini ada dalam kondisi sehat walafiat. Kalau kita boleh menyaksikan banyak kabar di luar, bahkan di Indonesia sendiri, ya tidak hanya COVID, tapi banyak hal yang menimpa bangsa kita, menimpa umat yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus tahu dan kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin ya. Dia adalah Allah yang berjanji untuk menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan saat dimana saja kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita melewati tanggal 21 April, di mana Hari Kartini. Luar biasa, ibu-ibu hari ini sudah boleh bangkit, sudah boleh hadir ke depan, ya, untuk boleh menyatakan isi hati seorang ibu yang menyanjung luar biasa, Ibu Kartini, ya, ibu yang memang benar-benar berjuang luar biasa. Dan saya kira di saat itu kita belum ada di saat itu, atau mungkin ya belum ada yang saat itu hadir di saat perjuangan. Tetapi saya percaya bahwa sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan kita untuk kemerdekaan itu luar biasa. Ya, peranan ibu-ibu juga itu luar biasa. Jangan kita sepelekan ibu-ibu yang luar biasa pada waktu itu. Kalau kita melihat sejarah dari perjuangan kemerdekaan itu luar biasa, keterlibatan ibu-ibu itu luar biasa. Nah, untuk itu ibu-ibu tadi boleh menyanyikan ibu kita Kartini. Dan Ibu Kartini ini adalah pencetus satu hal yang berkaitan dengan masalah suatu yang tidak terlepas daripada Alkitab. Dia katakan dari gelap terbitlah terang. Itu firman Tuhan dalam Alkitab dikatakan di 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ini perkara luar biasa. Dan tema hari ini pun saya akan ambil dari situ.
perikop khotbah saya ambil dari situ. Nah, saya tidak tahu temanya yang bagaimana, tapi intinya di sana adalah harta rohani dalam bejana tanah. Ya, di sana temanya kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak ambil tema itu. Intinya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ada amin ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh buka ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Apa dikasihkan? Oke, bisa kita membaca bersama-sama ya. Dari sini sudah ada di depan kita ya. Kita boleh baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini luar biasa ya. Dari nats ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan Ibu Kartini dari apa yang disebut dengan dikatakan dari gelap terbitlah terang, bahwa nats ini tidak keluar dari hal itu, dari pembacaan kita, dan perkataan ini tidak keluar dari pembacaan kita yang terambil dari 2 Korintus 4 ini ayatnya yang ke-6, bahwa begitu dahsyatnya ya perjuangan ibu-ibu, tapi ternyata waktu itu adalah sangat jelas ibu-ibu tidak mempersoalkan tentang masyarakat Indonesia di kala waktu itu tidak mempersoalkan tentang keyakinan, tetapi kebersamaan. Ya, dan di dalam apa yang dinyatakan bahwa dari gelap terbitlah terang ini saya yakin bahwa ayat ini menginspirasi sehingga terbitnya slogan dari dalam gelap terbitlah terang. Dan untuk itu sekali lagi saya akan bacakan nats yang terambil dari 2 Korintus 4 ini. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya mencoba untuk membayangkan apa yang terkandung di dalam ayat ini, didahului dengan pernyataan sebab Allah yang telah berfirman. Artinya bahwa dari gelap terbit terang ini diinspirasi oleh firman Tuhan, diilhami oleh firman Tuhan. Dan untuk itu saya membayangkan dari dalam gelap terbit terang. Dan di sana saya mencoba untuk membayangkan Ibu Kartini mengatakan dari dalam gelap terbit terang. Ada suatu pengharapan dari seorang Ibu Kartini yang menyatakan bahwa dari dalam gelap terbitlah terang. Saya membayangkan kegelapan itu adalah suasana kondisi keadaan yang tidak menyenangkan. Dan kondisi saat ini banyak orang ada di dalam posisi itu. Bahkan mungkin tidak bisa keluar dari rumahnya karena dia merasa bahwa di luar sana terlalu berbahaya. Sehingga akhirnya dia terkungkung dalam kondisi tertentu, dia tidak bisa ketemu dengan siapapun karena dia merasa takut. Nah, rasa takut inilah yang disebut dengan kegelapan. Kalau kita rasa takut terhadap firman Tuhan atau terhadap Tuhan, itu beralasan, artinya kita takut akan Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan. Tetapi kalau kita merasa takut di luar daripada takut akan Tuhan, disinilah yang disebut malapetaka. Di sini yang disebut dengan kondisi keadaan yang tidak seturut kehendak Tuhan. Artinya ketakutan kita bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, jangan takut. Kalau mau takut, takutlah akan Tuhan. Nah, dari nats ini saya boleh mengambil suatu ilustrasi bahwa mengambil satu bayangan, pemikiran bahwa Ibu Kartini berpikir bahwa di dalam kondisi peperangan saat itu, dan saya kira sampai dengan saat ini kita ada dalam suasana peperangan, membayangkan bahwa di balik kegelapan,
Di balik kondisi peperangan bahwa ada pengharapan, ada satu pengharapan bahwa kelak nanti setelah peperangan kita menangkan, ada terang atau ada kehidupan yang merdeka. Ya, berbicara tentang gelap dan terang. Gelap melambangkan kondisi keadaan yang suram. Sedangkan terang menggambarkan kondisi keadaan yang menyenangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita ada di posisi mana? Kondisi seperti ini kita membayangkan, apakah kita merasa ketakutan ataukah kita merasa tidak berdaya? Nah, kondisi saat ini kalau kita coba lihat dengan beruntunnya persoalan yang ada selama 1 tahun ini, saya kira bagi orang yang kurang percaya kepada Tuhan, dia akan sama sekali tidak akan percaya lagi. Kenapa? Karena ternyata di mana-mana bahkan orang sekarang ini yang sedang bergumul dengan persoalan, bahkan mereka sedang berdoa tapi terjadi persoalan. Nah, inilah pengujian iman bagi kita. Sejauh mana kita diuji? Adakah kita akan tetap percaya sekalipun di dalam kondisi badai menerpa? Saya hanya mengajak kita, tetaplah percaya. Amin. Ada amin ya? Tetaplah percaya karena pertolongan Tuhan tetap ada. Tapi kenapa ada orang-orang yang tetap berdoa, yang senantiasa tetap berdoa, tapi mengalami kondisi seperti itu? Tetaplah percaya dan serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Ada amin ya? Pasti ada jalan keluar. Nah, dari gambaran ini saya mencoba untuk melihat bahwa berbicara tentang ayat yang ke-6 ini, sebab Allah yang telah berfirman, artinya bahwa Tuhan yang menginspirasi segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan tahu. Nah, di dalam hal inilah di ayat ini yang lebih lanjut dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya ada suatu pengharapan di balik kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini. Pengharapan itu tidak boleh putus sampai kita lihat wujudnya. Kalau pengharapan tidak sampai kepada wujud yang nyata, kita akan berhenti di tengah. Atau kita akan stuck, tidak akan melakukan sampai kepada akhirnya. Padahal ending dari semua itu, keindahan itu adalah melewati semua tahapan yang mungkin kita tidak sukai, yang mungkin kita tidak menyenangkan bagi kita. Tapi tahapan itu tidak boleh berlalu begitu saja tanpa kita melewatinya. Bersyukur bagi kita, tahapan demi tahapan kita ada di posisi di mana kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berjanji untuk tetap menyelamatkan kita sampai pada akhirnya. Ada amin ya? Bahwa kita adalah orang yang tetap teguh percaya, beriman kepada satu pengharapan di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Coba bayangkan kalau di tengah jalan kita yang sedang, ya tapi ini berat juga kalau kita bayangkan hal seperti itu. Tapi saya kira bagi orang percaya tidak takut lagi. Ya puji Tuhan, kita semua ini hadir hari ini, ya hampir berapa ya, masih ada yang tidak hadir, tapi semua hadir. Ya, hampir 80% hadir ya. Yang lainnya ada yang sedang berpergian, ada acara, tapi puji Tuhan bahwa hari ini kita yang hadir, kita percaya bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dari dalam gelap terbit terang. Nah, apabila terang itu ada pada kita, maka kita melihat dengan jelas ke depan apa yang kita harapkan itu akan kelihatan sebelum hal itu terjadi. Tuhan pernah berfirman, Yesus pernah menyatakan tentang hal ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepadamu. Bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang terjadi. Nah, disinilah sebenarnya untuk supaya kita tahu bahwa selesai daripada persoalan yang ada endingnya yang terbaik bagi kita.
Setelah kita lewati kegelapan, ada terang yang akan kita temukan. Ada terang yang kita akan temukan. Saya kira ini berbanding, sesuatu hal yang berbanding seimbang jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa kalau kegelapan itu tidak bisa dipungkiri, bahwa harus ada atau persoalan itu harus ada di dalam kehidupan kita, tetapi dibalik dari semua persoalan atau dibalik daripada gelap itu ada terang, dibalik dari persoalan ada keindahan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kenapa habis gelap terbit terang? Kenapa? Karena di sini ada perjuangan kita, ada pengharapan kita. Nah, bagi kita yang mengharapkan semuanya itu, dekatlah dengan Tuhan. Ada amin ya? Maka engkau akan dapat melewatinya dengan baik. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 di sana, bangkitlah dan menjadilah terang. Dan jadilah terang. Coba dibuka di Yesaya 60 ayat 1. Sudah ditemukan? Coba di slide. Ada yang dapat? Ya. Yesaya Ya. 60 ayat yang pertama dikatakan, Ya. bangkitlah, menjadi teranglah, Ya. sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Sebab terang Tuhan itu sedang terbit atas kita. Terbangkitlah dan jadilah terang. Di dalam apa yang kita imani saat ini, bahwa Tuhan itu menjadi juru selamat kita, artinya bahwa dialah yang menerangi kehidupan kita. Maka ada maksud dan tujuan Tuhan dalam keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi terang. Ada amin ya? Ya, supaya kita menjadi terang. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan mengharapkan supaya kita ini menjadi biji mata Tuhan. Nah, bagaimana menjadi biji mata Tuhan kalau hidup kita gelap? Kita tidak bisa menuntun yang lain. Tapi jika kita menyadari bahwa kita ini telah diselamatkan, maka kita harus menjadi penuntun bagi yang belum diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, terang itu telah terbit atas kita. Apa yang disebut dengan terang di sini? Di dalam Mazmur 97 dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar. Jadi bagi orang benarlah terbit terang itu. Tidak mungkin terang itu bagi orang yang tidak percaya. Ya, kalau terang dunia ini, di dunia ini, secara ini lampu ini terang. Tapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kebenaran. Orang yang hidup benar itu akan membawa terang Kristus. Ada amin ya? Akan membawa terang Kristus. Nah, itu dikatakan di dalam Mazmur 67 ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan terang. Saya akan bacakan semua dalam Mazmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Bagi orang benar lagi dikatakan di sini. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi ada orang benar di situ dikatakan, orang yang penuh kasih, orang yang penyayang, dan orang yang adil. Di dalam Yesaya 58 ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saya mencoba membayangkan, rupanya kasih Tuhan itu, terang itu atau terang Tuhan itu yang ada dalam kita berbicara tentang kasih. Itu harus menjadi real, nyata, dapat dinikmati oleh orang lain. Terang itu tidak untuk kita sendiri. Seperti Tuhan yang datang menjadi terang bagi banyak orang banyak. Demikian juga terang yang kita terima dari Tuhan itu bukan saja untuk kita, tetapi terang itu bagi orang lain. Artinya lewat kita impartasi terang atau impartasi kebenaran itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada amin? Nah, puji Tuhan, saya teringat untuk tanggal 15, kemudian tanggal 18, 2 kali, hanya beda 3 hari pembaptisan di sini, di
di Galasi Tirtamas 2 orang. Kemudian saya berangkat ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah 2 orang juga yang dibaptis. Puji Tuhan. Nah, istilah ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kegelapan ada pada kita. Tapi jika kita sudah menikmati terang firman Tuhan itu atau kebenaran firman Tuhan ada pada kita, maka lihatlah dampaknya. Engkau akan menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang yang ada sekelilingmu. Nah, itulah yang disebut bahwa terang itu harusnya menyatu dengan kita. Dan dikatakan di dalam Yesaya 58 ini dikatakan bahwa terangmu seperti rembang tengah hari. Artinya gini, rembang tengah hari itu adalah berbicara tentang kondisi keadaan kita dengan Tuhan itu menyatu. Rembang tengah hari itu adalah kira-kira pukul 12, sinar matahari tidak akan ada sisi kegelapan dari kita. Tidak ada bayangan lagi dari kita. Kalau matahari jam 10, pastinya ada bayangan kita. Matahari jam 11 masih ada bayangan kita. Walaupun itu mungkin semakin redup, semakin pendek. Tapi di rembang tengah hari, yaitu siang jam 12, kira-kira matahari ada di posisi atas kepala kita. Maka tidak akan ada bayangan lagi yang kelihatan. Yang kelihatan adalah sepenuhnya keadaan kita yang telah dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Yang kelihatan bahwa kemuliaan Allah itu tidak menjadi bayangan lagi, tetapi menjadi satu yang nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang